Islam Indonesia, padamu kami berjanji, majukan suri, giatkan bakti untuk pembangunan Pertiwi. Syariat Islam amalan kita, Terima kasih. Kami tampilkan video profil laboratorium di bawah naungan KK Operational Research Teknik Industri Universitas Islam Indonesia. Laboratorium Delsim merupakan salah satu laboratorium yang berada di bawah Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. Berdiri sejak tahun 1994, Laboratorium Delsim berfokus mempelajari ilmu pemodelan dan simulasi industri. Menjadi salah satu laboratorium tertua di jurusan teknik industri dengan berbagai fasilitas untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh mahasiswa. Visi dari Laboratorium Delsim yakni menjadi pusat belajar dan penelitian yang unggul dalam bidang rekayasa sistem yang didukung oleh keilmuan simulasi sistem di Indonesia pada tahun 2020. Belajar adalah langkah awal untuk mencerdaskan bangsa. Dengan berbagai prestasi Laboratorium Delsim yang telah dicapai, menjadikan Laboratorium Delsim laboratorium terbaik untuk mengembangkan diri. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian.
Ya, berikut tadi telah disampaikan tentang laboratorium. Ada 2 laboratorium di bawah naungan KK atau kompetensi keahlian operational research, yaitu Laboratorium SIOP atau Statistika dan Industri dan Optimisasi, dan yang kedua adalah Laboratorium Delsim, pemodelan simulasi. Baik Bapak Ibu, kami mulai acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku, terima kasih atas kehadirannya dalam acara webinar Operational Research sesi 2 pada hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Fembri Nurhelia pada sesi pertama dan sesi kedua nanti oleh Bapak Andri Pasca Hendra Dewa. Bapak Ibu, kami perkenalkan di mana Ibu Fembri Nurhelia ini adalah Ibu Kepala Laboratorium Delsim. Oke, terima kasih Bu Fembri atas kesediaannya. Kemudian yang kedua, pembicara kami yang kedua adalah Bapak Andri Pasca Hendra Dewa. Beliau adalah Sekretaris Prodi Magister Teknik Industri, begitu nggih, Pak Andri nggih? Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudariku semuanya, dengan bismillahirrahmanirrahim, acara webinar KK Operational Research hari ini kita buka bersama. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempura. Awal bismillah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Sayang kumbang mencari makan, terbang sering ke tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiringi restu ilahi. Amin, ya Rabbal Alamin. Monggo kepada Ibu Fembri Nurhelia untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan untuk memulai acara sesi pertama. Silahkan Ibu Fembri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bu Fembri. Ya, kami akan membacakan sedikit biodata dari Ibu nih ya. Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian. Ibu Fembri ini bernama lengkap Fembri Nurhelia, Sarjana Teknik, Magister Teknik, lahir di Yogyakarta tanggal 11 November 1981. Pendidikan formal ditempuhnya di SMA Negeri 1 Yogyakarta pada tahun 1997. S1-nya ditempuh di program studi Teknik Industri ITB Bandung pada tahun 2000 sampai 2005. Kemudian S2-nya ditempuh di Magister Teknik Industri UII tahun 2008 sampai 2011. Beliau aktif juga di kegiatan-kegiatan lain seperti adalah ISLI, Institut Supply Chain dan Logistik Indonesia. Penelitiannya seputar operational science, kemudian Six Sigma, supply chain, kemudian UKM. Motonya adalah I learned a lot more from you than you ever learned from me. Terima kasih. Itu sekilas info biodata dari pembicara kami yang pertama, yaitu Ibu Fembri Nurhelia. Kepada Bu Fembri, kami persilakan. Terima kasih sekali sampaikan oleh Bu Dwi Handayani. Mungkin saya akan langsung saja untuk kemudian masuk ke sesi yang pertama dari webinar kali ini. Oke, mungkin sebelumnya tadi sudah sedikit diperkenalkan ya mengenai profil saya, dan kebetulan untuk saat ini saya juga banyak mendalami mengenai statistik gitu ya, sehingga kemudian pada kesempatan yang pertama kali ini untuk simulasi seru romansa putih abu-abu, kali ini saya menjadi pembicara yang pertama untuk webinar simulasi seri kedua, setelah sebelumnya mungkin yang belum mengikuti seri yang pertama kemarin sudah disampaikan oleh Bu Dwi Handayani dan kemudian oleh Pak Joko Sulistyo, di mana menyampaikan mengenai dasar-dasar dari simulasi dan juga sedikit mengenai
atau simulasi seru romansa putih abu-abu dalam sistem dinamis, seperti itu. Kemudian untuk kali ini webinar simulasi seri 2 akan oleh pembicara yang pertama saya, yaitu dengan judul teori peluang dalam simulasi, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Pak Andri Pasca dengan visualisasinya. Sehingga karena background saya banyak di statistik, kemudian nanti saya akan menyampaikan mengenai teori-teori atau sebagai dasar bagaimana peluang itu kemudian nanti akan coba divisualisasikan oleh Pak Andri gitu ya di kesempatan berikutnya. Oke, mungkin sedikit ilustrasi gitu ya. Ini mungkin saya agak dengan alma mater gitu ya. Apakah Anda ingin di kesempatan yang kedua ini, webinar seri 2, saya romansa putih abu-abunya banyak, kemudian nanti masuk ke dalam ranah bagaimana sih cara mencari atau kemudian bagaimana mendapatkan jurusan yang tepat gitu ya. Karena kemarin oleh Pak Joko banyak membahas masalah romansanya atau percintaannya remaja. Mungkin Pak Joko memang beliau ahlinya gitu ya di sana. Dan kalau saya nanti lebih banyak bagaimana sih dalam putih abu-abu itu untuk kemudian memutuskan jurusan yang dipilih ya, walaupun mungkin beberapa sudah ada banyak mahasiswa juga di sini, bagaimana memutuskan atau peluang kemudian memutuskan jurusan yang dipilih itu. Ya, karena kebetulan nanti kita masuk ke di sini teknik industri, jadi banyak contohnya nanti lebih ke teknik. Ya, ini sedikit profil. Yang pertama, untuk yang awal seperti ini, kita lihat saya di sini mungkin sedikit alma mater gitu ya, SMA 1. Di sini adalah sekian banyak remaja-remaja yang berprestasi gitu ya. Mulai dari ini beberapa saja dari SMA yang ada di Jogja gitu ya. Saya perlihatkan bagaimana kemudian prestasi yang diraih itu ya memberikan kebanggaan bagi sekolahnya maupun bagi individunya sendiri. Dan apakah Anda semua ingin menjadi sosok yang berprestasi? Pasti semua akan menjawab ya. Tapi ternyata kemudian pada kesempatan berikutnya, ternyata kemudian kita punya permasalahan gitu ya. Problematika untuk remaja atau kemudian dewasa awal, kalau itu kita katakan kita masih pakai putih abu-abu, kemudian nanti masuk ke fase remaja, fase dewasa, sudah masuk menjadi mahasiswa, kita mungkin akan ada pada situasi yang pertama ini. Gitu ya. Situasi bagaimana kita sudah sangat sedemikian banyak tugas-tugas gitu ya, tugas-tugas yang sedemikian banyak. Kemudian sebenarnya apa sih yang menjadi cita-cita atau menjadi keinginan kita gitu. Banyak yang kemudian masuk, kita lihat berikutnya adalah pemilihan jurusan gitu ya. Untuk fase berikutnya, bagaimana sih cara kemudian memilih jurusan? Apakah akan masuk ke di sini ada contohnya computer science, medicine atau kedokteran, kemudian ada bisnis, ada kemudian yang ke teknik. Banyak sekali mungkin banyak masukan dari orang tua, banyak kemudian dari lingkungan kita sendiri, dan bahkan juga dari pribadi kita ingin apa sih sebenarnya gitu ya. Itu pasti di awal sebelum atau kemudian ini di akhir SMA pasti ada permasalahan seperti ini gitu ya. Itu mau tidak mau pasti akan setiap orang pasti memikirkan ini. Apa sih kemudian jurusan yang kita bisa pilih gitu ya. Ataukah kemudian juga ada pilihan lainnya, misalkan langsung bekerja gitu ya. Nah, itu mungkin untuk yang memilih SMA-nya SMK, biasanya kemudian nanti akan langsung fokus ke sisi bekerja, seperti itu. Kenapa kemudian saya memasukkan pekerjaan ini atau kemudian jurusan? Karena jurusan itu juga termasuk romansa gitu ya, karena kemudian nantinya bagaimana kalau sudah cinta jurusan, nah cinta pekerjaan,
Nah, itulah yang kemudian nanti masuk juga ke dalam permasalahan yang akan dihadapi. Oke, dari sini kita lihat, nah, ada yang gambar yang terakhir di sini, pada saat Anda lulus gitu ya, Anda sudah milih jurusan dan seterusnya. Di sini ada tulisan kebebasan gitu ya. Nah, sudah bebas. Nah, sudah Anda lulus SMA juga Anda pasti sudah lepas dari yang namanya baju putih abu-abu, sudah lepas yang namanya seragam gitu ya. Saya dulu mengalami juga waktu pertama kali masuk kuliah gitu ya, melihat ya setiap orang tuh pakaiannya kok bisa bebas gitu ya. Bahkan mungkin kalau di beberapa kampus atau di beberapa prodi gitu ya, tidak hanya dari sisi baju saja, tapi juga dari sisi bisa jadi rambut gitu ya, potongan rambut. Kalau di beberapa kampus tidak mengizinkan untuk yang laki-laki itu rambutnya panjang atau gondrong, nah, untuk beberapa kampus masih mengizinkan itu. Sehingga di sini ya kebebasan itu. Tapi sesudah itu now what gitu ya. Anda mau apa dari sini? Ya, kita lihat penyebab dari bagaimana kemudian kita memilih jurusan gitu ya. Itu bisa bermacam-macam. Nah, di sini bisa jadi ada 3 penyebabnya. Mulai dari maturationnya atau tingkat kedewasaan kita gitu ya. Bagaimana seorang, mungkin kalau era orang sekarang atau kemudian era mahasiswa sekarang, jika dibandingkan saya, tadi kalau dikatakan saya lahiran tahun 81, itu artinya sekitar tahun 2000 saya masuk universitas gitu ya. Mungkin kedewasaan zaman dulu itu dengan yang sekarang yang sudah mungkin perbedaannya 20 tahun gitu. Ternyata sudah cukup tua ya. Perbedaannya 20 tahun itu bisa jadi berbeda. Seperti itu. Kalau yang sekarang dikatakan ini banyak yang sudah masih remaja saja sudah bisa menggunakan HP dan segalanya. Smartphone, bahkan kemudian software-software yang sekarang banyak sekali berkembang gitu ya, apalagi sekarang masa pandemik seperti ini, banyak yang berkembang software-software yang kemudian ada sosial, yaitu kemudian apakah itu dianggap sebagai tingkat kedewasaan gitu ya, ya bisa jadi berbeda. Tapi kalau dalam ilmu, mungkin ini sedikit ke agama ya, kalau sudah balik, kalau balik itu dikatakan dewasa sebenarnya. Kalau di situ acuannya adalah dari sisi dosa yang sudah ditanggung gitu ya, tingkat kedewasaan. Tapi kemudian ada yang mengatakan juga, beberapa ahli, umur 18 sampai lebih dari ya sampai sekitar 25 itu dianggap ya peralihan tadi ya antara SMA ke kuliah, di mana kemudian di sini sisi Anda bertanggung jawab terhadap pilihan Anda. Kemudian ada kedewasaan, ada heredity. Heredity itu asal usul gitu ya. Dari mana sih orang tuanya seperti apa? Seperti itu. Atau ya, kemudian berikutnya adalah dari sisi lingkungan. Nah, kadang-kadang kalau mungkin saya menasihat anak kita gitu ya, anak-anak saya, mungkin Anda sendiri, kalau diminta untuk melakukan sesuatu, pasti melihat temannya gitu ya. Si X, iya apa enggak sih Bu? Gitu ya, misalkan seperti itu. Apakah si Y juga seperti itu? Nah, mereka akan melihat ke teman-temannya untuk kemudian mau memenuhi oleh orang tuanya atau yang diperintah oleh orang tuanya seperti itu. Itu environment. Jadi penyebabnya ada 3 seperti ini. Nah, kita lihat goalnya apa sih sebenarnya gitu ya. Setiap orang akan pasti punya goal masing-masing seperti tadi ya. Masalah pilihan jurusan, masalah romansa ke karir gitu ya. Kita lihat di sini yang menjadi tujuannya, goal atau tujuannya, yaitu di sini kita lihat ada bisa ke karir, kemudian ada bisa ke sosial atau people, teamwork gitu ya. Hubungan dengan orang. Kemudian sisi health, kesehatan, sisi wealth itu juga ya, kemakmuran. Kemudian sisi growth, pertumbuhan, mana Anda yang sekarang sama dengan Anda yang
2 tahun sebelumnya. Apakah hanya bertambah usia saja, tapi apakah kedewasaannya juga bertambah? Nah, ini menjadi goal yang bisa jadi harus ditentukan juga di awal. Sehingga mungkin pada saat Anda memilih tadi ya, memilih jurusan, itu nantinya juga akan menuju ke pemilihan karir. Seperti itu. Oke, nah kita kemudian kita hubungkan dengan, saya lihat di sini, kita hubungkan ke matematika. Nah, matematika itu sebenarnya apa sih? Kemarin sudah sedikit kemudian disampaikan di webinar yang seri 1, bagaimana kemudian suatu bentuk bisa menjadi suatu simulasi atau penyebab dari suatu perilaku adalah dari historisnya gitu ya. Dan kemudian kita lihat di sini setiap sebenarnya kita belajar, kalau kita diawali oleh peluang tadi, sebenarnya kita belajar peluang itu apa sih gitu ya. Ilmu dasarnya adalah matematika. Matematika itu apa sih gitu ya? Apakah matematika hitung-hitungan saja gitu ya? Ternyata saya lihat di sini bahwa Indonesia itu sebenarnya kalau mau maju, sebenarnya setiap orang atau kemudian pelajar kita sendiri itu belajar yang namanya matematika. Gimana sensornya? Oke. Matematika tidak hanya tadi ya, tidak hanya kemudian kita buat dalam bentuk simbol gitu ya. Simbol, tambah, minus, bagi, kali gitu. Tapi yang paling penting adalah ada sisi logika di situ. Ada sisi logika dari suatu dari matematika, dari suatu logika. Bagaimana kemudian hubungan, kita lihat di situ, hubungan antara kan kita bicara A dan B, kita bicara C dan D, seperti itu ya. Hubungannya seperti apa? Jadi kalau kita melihat permasalahan yang saya sampaikan di awal tadi, bagaimana sih pemilihan jurusan gitu ya? Apakah kemudian heredity, kemudian tadi ada sisi environment, kemudian dari sisi yang satu lagi tadi, apakah itu dapat mempengaruhi Anda dalam memilih jurusan gitu ya? Bagaimana sejauh mana pengaruhnya seperti itu. Nah, kita kalau buat logika, saya contohkan di sini ya, ada logika dan matematika itu juga berhubungan dengan, kita lihat yang faktor berikutnya adalah ketidakpastian. Jadi sebenarnya bukan sesuatu hal pasti. Apakah benar? Coba Anda lihat yang pertama seperti ini. X sama dengan 3, kemudian jika X sama dengan 3, maka X kuadrat sama dengan 9. Betul seperti ini? Iya. Kemudian permasalahan yang kedua. Betul ya, ada yang menyatakan betul. Permasalahan yang kedua. X sama dengan 2, jika X sama dengan 2, apakah betul 3X sama dengan 6? Oke, itu menjadi pertanyaan besar gitu ya. Kalau yang kedua, kita lihat, apakah ini implikasi atau kemudian biimplikasi? Yang kedua, X sama dengan 2, jika X sama dengan 2, maka 3X sama dengan 6. Atau sebagai 3X sama dengan 6, maka X sama dengan 2. Kalau itu bisa dibalik seperti itu, sehingga ini dikatakan sebenarnya lebih tepatnya biimplikasi. Bagaimana dengan yang pertama? X sama dengan 3, jika X sama dengan 3, maka X kuadrat sama dengan 9. Tapi kalau kita balik, coba. X kuadrat sama dengan 9, apakah jika X kuadrat sama dengan 9, maka X sama dengan 3? Yang kedua, seperti ini, apakah bisa ini sebagai biimplikasi atau bisa bolak-balik gitu ya? Ternyata coba kita lihat. Ternyata bahwa X kuadrat sama dengan 9, itu belum tentu X-nya sama dengan 3. Bisa jadi X-nya sama dengan min 3. negatif 3. Betul sekali. Artinya apa? Sebenarnya di sini saya mau menyampaikan ada sisi, kemudian ada ketidakpastian yang kita masukkan. Atau sisi yang kita sampaikan
ada sisi error. Nanti kalau nanti berikutnya akan kita tahu apa sih sisi ketidakpastian tadi. Jadi saya sampaikan di sini sebenarnya matematika itu adalah sesuatu hal yang tidak pasti. Jadi bukan kemudian ya kalau kita belajar matematika kita selalu mengatakan tadi ya X sama dengan 2, 3X sama dengan 6 dan seterusnya. Tapi kemudian ada sisi yang ternyata ada faktor-faktor lain yang kemudian itu bisa menimbulkan nilai atau kemudian menambah hasil yang ada di dalamnya sehingga menjadi suatu ketidakpastian. Dan kemudian yang ketiga, konsep matematika adalah dia mencari persamaan. Ya. Konsep mencari persamaan sendiri tidak bisa jadi kita lihat banyak kemudian kita tuliskan dalam matematika itu pada akhirnya adalah apa? Di bawahnya akhirnya akan sampai pada suatu jawaban gitu ya, sama dengan apa gitu ya, dari awal panjang sekali gitu ya sampai akhirnya ke bawah seperti itu. Nah dalam konsep matematika pada saat sebagai contoh misalkan kita mencari konsep peluang itu kita gunakan untuk mencari pilihan jurusan berdasarkan data kemudian data masa lalunya gitu ya. Ada minat mahasiswa nilainya sekian, kemudian ternyata dia minatnya pilihan jurusannya adalah lebih tepatnya A, B, C, D seperti itu, gitu ya. Jadi ini konsep matematika seperti itu. Ada logika, ada ketidakpastian, ada mencari persamaan. Inilah sebenarnya yang setiap orang kalau dan konsep dasar seperti ini mestinya sebenarnya ditekankan sejak kecil gitu ya. Jangan hanya kemudian ya seorang profesor itu mestinya juga bisa mengajar, kalau di luar negeri mereka mengajar mulai dari dasar seperti itu untuk memahami ini logika, ketidakpastian dan mencari persamaan. Bu Fembri, mohon ya. maaf dikit mengingatkan waktunya sebentar lagi nih. Oke, baik, siap. Oke, kita masuk ke model di sini ya. Apa itu sebenarnya model? Model kita lihat di sini. Nah, model adalah representasi yang menjelaskan suatu objek atau sistem nyata. Kita lihat di sini. Nah, ini ada atau kalau kita bentuk di sini salah satunya ada rumah ini ya. Abstraksi atau penyederhanaan realitas sistem yang kompleks di mana hanya komponen-komponen yang relevan atau faktor yang dominan dari ini representasi. Kalau kita merepresentasikan dari suatu ya kenyataan tadi apa? Case-case-nya adalah tadi misalnya memilih jurusan. Ya. Misalnya kita coba modelkan. Nah, kita buat dalam bentuk representasi gitu ya. Jadi di situ diistilahkan ada X1, X2 dan seterusnya gitu ya dalam satu masalah. Oke, ada jenis-jenis model, itu bisa physical model, kemudian nah ini penggambaran fisik saja, kemudian ada analog model, kemudian ada matematik model, gitu ya, dan ada simulation model, dan ada heuristic model. Nah, kita banyak nanti berbicara yang ini, simulation model. Model yang meniru tingkah laku sistem dengan mempelajari interaksi komponen-komponennya, gitu ya. Bagaimana bentuk interaksinya, bagaimana sejauh mana masuk ke dalam satu bagian, gitu ya. Nah, itu menjadi suatu bentuk simulasi. Seperti itu. Nah, ini adalah hubungan antar model. Kita coba lihat di sini hubungan antar modelnya. Ada true probability di sini ya. Kemudian dari true ini tadi, coba kita lihat. Kita sesuatu yang tidak kita ketahui. Nah, apakah kemudian pilihan jurusan tadi ya tidak kita ketahui? Nah, kita estimasikan di sini. Nah, estimasikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk model estimasi dari peluang. Nah, ini termasuk ada distribusi teoretikalnya, ada berdasarkan eksperimental datanya. Atau juga di sini experimental estimate dari probability. Nah, ini bergantung, nah informasi ini bergantung kepada jumlah sampelnya. Nah, nanti kita kalau bicara sampel dan seterusnya, bagaimana model gitu ya. Nah, itu nanti coba akan masuk ke sesi yang berikutnya. Oke, nah konsep dasar peluang ada definisinya, ada manfaatnya, ada hukum dasarnya, dan ada teorema Bayes yang kita bahas. Nah ini, kita lihat di sini konsep peluang itu sendiri atau nama lainnya ada probability. Di sini
ada sebenarnya gambar wisuda tapi secara virtual. Ini saya coba ambil dari internet tadi. Wisuda secara kalau Anda sudah masuk ke dalam suatu struktur atau pendidikan, SMA ataupun nanti kuliah, berapa sih sebenarnya peluang Anda kemudian lulus? Apa peluang Anda lulus? Apakah 0? Apakah 1? Kalau 0 nggak mungkin mau ada yang masuk gitu ya. Apakah kemudian 100%? Nah, jadi nilai peluang di antara 0 sampai 1 atau berada di antaranya. Kalau kemudian dalam perjalanan waktunya Anda kemudian tidak mau masuk kelas ya, tidak kuliah dan seterusnya, nah ini bisa jadi masuk ke sini. Nah, ini mana coba kemudian Anda bisa tadi ya, kemudian mencintai mata kuliah, mencintai pelajaran gitu ya, mencintai belajar sesuai dengan moto saya tadi ya. Dan ini berapa sih juga peluangnya Anda drop out ya, berapa peluangnya Anda kemudian DO tidak lulus? Mungkin kalau sekarang Anda sampaikan 0 misalkan seperti itu, tapi kemudian berlanjutnya waktu, tahu-tahu sudah 7 tahun, nah DO sudah di depan mata. Bagaimana kemudian Anda harus selesai atau tidak selesai dan Anda harus DO. Nah, ini kemudian peluangnya menjadi semakin kecil, mendekati 0. Nah, ada contoh yang lain lagi. Bisakah kita hidup selamanya? Nah, tidak mungkin, sehingga peluangnya 0. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, itu peluangnya 100%. Karena setiap kita pasti akan mati. Nah, ini konsep dari peluang sederhananya seperti itu. Nah, ini konsep dari peluang kita ambil dari Islamic perspektif dalam pembelajaran di probability to medical students. Saya ambil di satu referensi. Ini ada konsep peluang itu, kemudian ada konsep Islam terkaitnya seperti apa. Mulai dari basisnya di sini ya. Nah, kalau konsepnya ada objektif, kalau ini istiqomah gitu ya. Beliau benar-benar membahas bagaimana kemudian konsep yang ada yang dikembangkan oleh kemudian ada Thomas Bayes ya, kalau yang bersyarat seperti itu, mulai bahkan dari tahun 1900-an gitu ya, kembangkan sampai sekarang, coba dihubungkan dengan Islam di tahun 95 sampai 2018 seperti itu. Empirical basisnya di sini kita lihat ada objektif, subjective bias, kemudian di situ ada predictability, evidence based knowledge. Nah, ini ada istiqomah, kalau konsep Islamnya adalah sunnah, ujian dan seterusnya. Kemudian ada eventnya, kejadiannya seperti apa. Anda bisa baca di sini. Kemudian decision atau inference, ada consultation, ada di sini kita konsultasinya bagaimana sih kalau di dalam konsep Islam gitu ya. Ternyata di sini adalah sisi istiqoroh, bagaimana kita meminta dari Allah itu masukan. Kita pilih A, kita pilih B, kita pilih C, yang mana ya Allah gitu ya. Ada istiqoroh di sini. Nah, ada sisi kepastian dan doubt atau keraguan-raguan. Nah, masuk ke dalam daerah gray area. Ada subhat. Nah, kalau kepastian yaitu yakin. Yakin apakah kita pasti bisa lulus? Yakin apakah kita bisa masuk ke ITB mungkin gitu ya, atau kemudian masuk ke UGM, atau kalau Anda memang ke UI, apakah Anda bisa yakin masuk ke UI? Nah, ini ada sisi kepastian, apa kemudian yakin di sini ya. Itu pada konsep Islam. Ini sehingga ini referensi ini cukup menarik, bisa dibahas atau kemudian kita yakini dalam memahami dari peluang gitu ya. Kemudian, nah kita masuk sebenarnya ke himpunan. Ini kemudian kalau nanti masuk ke probabilitas bersyaratnya seperti apa. Ada arti ya konsep himpunan di sini mungkin ya sudah pasti lah ya, di sini Anda sudah tahu konsep himpunan. Ada di sini ada kumpulan dari kita lihat ada himpunan, di situ S-nya adalah Remaja Indonesia, semesta pembicaranya adalah Remaja Indonesia, sedangkan kemudian pelajar Indonesia, dan A-nya siapa saja, bisa jadi ada Budi, ada Adinda, ada Adi gitu ya. Mungkin kalau ada yang namanya di sini sama, maaf ya, itu sebagai himpunan pelajar Indonesia. Kalau yang di luar berarti apa? Berarti dia tidak belajar, atau bisa dikatakan contohnya di sini anak jalanan, misalkan seperti itu. Sehingga ini di luar himpunan dari pelajar Indonesia.
Nah, kalau kita Waktunya masuk 5 menit lagi ya Bu, saya Oke, berikan baik ya. waktunya Pak Andri dah. Jenis kesalahan siap. Pak Andri sudah tidak sabar ya. Oke, baik. Untuk masuk ke jenis kesalahan, kita lihat di sini ada dua, yaitu ada yang namanya alfa dan ada yang namanya beta. Apakah itu gitu ya? Jadi pada saat di sini keputusannya, misalkan ada keputusan kita menerima bahwa kita menerima situasinya, kita menerima bahwa kita memilih jurusan teknik industri. Situasinya bagaimana? Nah, situasinya adalah Anda sudah lulus masuk ke jurusan teknik industri. Maka di sini dikatakan sebagai keputusan yang tepat atau 1 min alfa. Nah, tapi kalau bagaimana jika dia ada kesalahan, kemudian kita menolak gitu ya, menolak bahwa kita ingin masuk jurusan atau milih jurusan teknik industri, tapi pada situasinya adalah kita berada di jurusan teknik industri gitu ya. Apakah ini sebuah kesalahan gitu ya? Kesalahan tipe 1. Nah, bagaimana kemudian kalau diistilahkan ini masuk ke dalam alfa gitu ya, seperti itu. Atau kalau Anda tahu dengan grafik misalkan gitu, ada grafik, ada yang sisi yang di luar bagian yang ada di dalamnya, berarti dia di luar itu, maka dinamakan kesalahan. Ini adalah jenis-jenis kesalahan yang nantinya digunakan untuk proses bagaimana penentuan hipotesa gitu ya. Nah, nanti coba kita lihat. Nah, manfaat peluang apa sih? Kita bisa mengambil keputusan yang lebih tepat gitu ya. Kalau peluangnya besar bisa diterima di jurusan teknik industri UI misalkan gitu ya, maka kita akan memilih ke sana. Kemudian menarik kesimpulan secara tepat dari hasil peluang-peluang yang sudah kita buat gitu ya. Kemudian kita bisa menarik kesimpulan itu, bahwa ternyata teknik industrinya dia sudah akreditasi A gitu ya di UI gitu ya, sudah akreditasi A, kemudian sesuai dengan minat kita orang tua, maka kita menarik kesimpulan secara tepat bahwa inilah jurusan yang kita pilih. Kemudian mengukur derajat ketidakpastian, kita tahu berapa sih ketidakpastian dari hasil itu. Oke, nah peluang besar kita masuk ke teorema Bayes gitu ya, sedikit apa sih sebenarnya ya peluang itu. Nah, peluang itu misalkan di sini ada 2 event atau ada 2 event, ada event A, event B gitu ya. Anda ingin masuk jurusan teknik industri UI, kemudian ada kejadian B gitu ya. Kemudian ada mahasiswa yang dia kemudian memilih jurusan manajemen misalkan gitu ya. Nah, ini ada 2 pilihan jurusan. Nah, kemudian ternyata ada sisi irisannya, ada mahasiswa. Nah, ini berada di irisan seperti ini, A irisan B, di mana kemudian ada golongan atau himpunan mahasiswa yang dia ambil jurusan teknik industri tapi sekaligus juga ambil jurusan manajemen gitu ya. Nah, ini masuk di antaranya seperti ini. Seperti itu contoh irisannya. Sehingga kemudian daerah perpotongan ini, nah inilah yang A dan kemudian A irisan B ini yang masuk ke dalam peluang kejadian atau dengan syarat A. Seperti itu. Nah, kita masukkan bahwa syaratnya tadi adalah A, kemudian peluang, kalau ditanyakan peluang B dengan syarat A, B di sini dalam contoh misalkan tadi A-nya adalah teknik industri, dengan syarat teknik industri dia juga mahasiswa yang masuk manajemen, nah dengan syarat dia masuk juga ke teknik industri gitu ya, seperti itu. Atau kemudian contoh yang lainnya, saya misalkan mau mengambil contoh bahwa A-nya misalkan adalah mahasiswa yang kemudian dia lulus di teknik industri, nah B-nya apa atau irisannya adalah dia sudah key-in kemudian mendaftar ke jurusan teknik industri seperti itu. Nah, ini peluang B dengan syarat A seperti ini. Nah, caranya adalah irisan antara A dan B, kemudian kita bagi dengan keseluruhannya atau yang masuk ke jurusan teknik industri tadi. Oke, sampelnya bisa contoh seperti ini, ada laki-laki, wanita, teknik industri dan manajemen. Nah, jika diketahui seorang tersebut adalah laki-laki, maka peluang ia memilih jurusan teknik industri berapa? Nah,
kita lihat peluangnya besar nggak gitu ya. Kalau dia kemudian dia milih jurusan teknik industri, di sini dilihat ternyata totalnya adalah 400, sehingga kemudian kalau kita cari peluangnya yaitu 400, irisannya adalah 400 dibagi 1000, kemudian dibagi lagi dengan berapa total laki-lakinya. 400, maaf ini keliru jumlahnya. Ini 400, 250, di sini 650 ya, dan yang di bawah ini agak keliru, ini 350, ini 650, kemudian kita bagi dengan 1000, atau 400 kita bagi dengan 100.000. Nah, peluangnya jadi cukup besar, sehingga apakah Anda akan memilih ke sana? Ternyata cukup banyak laki-laki yang masuk ke sana, karena kemudian ternyata teknik industri juga cukup banyak laki-laki. Bagaimana dengan bias? Bias adalah ada partisinya, jurusan teknik industri tapi ada partisinya, ada B1, B2, B3, dan dia adalah masing-masing mahasiswa yang kemudian terpilih masuk gitu ya ke sana. Contohnya seperti ini. Nah, ini menjadi irisannya. Seperti ini. Oke. Nah, ini terakhir, slide terakhir mengenai implementasi, kemudian contoh metode Bayesian dalam penjurusan. Bagaimana? Pengambilan keputusan jurusan di sini menggunakan konsep Bayesian, tapi dia pakai klasifikasi. Jadi agak digabung dengan klasifikasi dengan mungkin konsep dari kalau di mata kuliah teknik industri nanti masuk ke mata kuliah AKDM. Nah, data mining gitu ya, ada klasifikasinya. Oke. Nah, di sini dia membuat di paper ini kemudian ada kita lihat bagaimana penjurusan angkatan berdasarkan range nilai dan kemudian box plot di sini pengambilan keputusan dari apa? Dari nilai akademis dan bisa jadi dari tes IQ. Kalau dengan sistem seperti ini, kemudian nanti akan keluar saran jurusannya apa saja yang bisa dipilih, gitu ya. Kalau sekian nilainya berapa kan? Ini berdasarkan data masa lalu sebelumnya, sehingga bisa dibuat klasifikasi atau kemudian pengambilan keputusan jurusan menggunakan konsep dari Bayesian. Jadi seperti itu. Nah, ini hasilnya, detail prosesnya. Nah, proses penjurusan oleh saudara X ini itu ya, dia kelas masuk IPS, nilainya sekian sehingga kemudian probabilitasnya berapa sih, nilai probabilitasnya 0, atau 57,4% di sini gitu ya, dan seterusnya. Kemudian mana yang akan kita pilih berdasarkan dari sini, seperti itu. Saran jurusan bagaimana sehingga kemudian bisa untuk menentukan mahasiswa atau kemudian siswa itu memilih jurusan yang mana. Nah, ini demikian, mungkin agak melewati waktu yang sudah ditentukan, mohon maaf. Demikian penjabaran dari saya mengenai teori peluang. Kemudian nanti akan dilanjutkan berikutnya, silahkan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fembri. Alhamdulillahirrahmanirrahim punya tambahan ilmu nih kita nih ya tentang teori probabilitas. Mengingatkan kembali kepada saudara-saudari sekalian untuk mengisi presensi melalui tautan yang telah kami isikan, kami tuliskan di kolom chat. Jangan lupa. Menyapa Bapak Ibu dosen sekalian yang hadir juga dalam forum ini. Ada Bu Anissa Uswatun Hasanah, kemudian ada Pak Songsa, dan lain sebagainya. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Kemudian acara akan kami lanjutkan dengan acara sesi kedua dari webinar seri 2 ini oleh Bapak Andri Pasca Hendradewa. Sebelumnya saya ingin membacakan dulu riwayat singkat dari kurikulum vitae beliau. Bapak Andri Pasca Hendradewa, sarjana teknik, magister teknik, atau biasa dipanggil dengan Pak Andri. Lahir di Karanganyar, tanggal 20 Februari tahun 1989. Tinggal saat ini di Wedomartani, Sleman, Yogyakarta. Menempuh pendidikan formal SMA di SMA Negeri 1 Solo, S1 di Institut Teknologi Telkom atau Telkom University, kemudian S2-nya ditempuh di Institut Teknologi Bandung. Organisasi yang diikutinya adalah American Academy of Project Management.
Tugasnya saat ini adalah manajer administrasi keilmuan di program Magister Teknik Industri UII, mengajar mata kuliah logika pemrograman, simulasi komputer, dan analisis keputusan dan data mining. Motonya adalah jangan ragu keindahan skenario Allah. Tiada yang lebih menginginkan kita bahagia dan selamat selain Dia yang maha baik. Dikutip dari AA Gim, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada sedikit petikan ini lagi dari saya. Kepekan kuala membeli bingka, kari cendawan batang keladi, majelis bermula tirai dibuka. Selamat menyaksikan materi kami. Silakan Pak Andri. Baik, terima kasih Bu Dwi atas sambutannya, atas perkenalannya juga. Sebelumnya sekali lagi perkenalkan, nama saya Andri Pasca Hendra Dewa. Biasa mahasiswa memanggil saya dengan Pak Andri. Nah, di TI sendiri saya mengampu mata kuliah logika pemrograman dan simulasi komputer yang memang kalau kita bilang mungkin akan sangat terkait satu dengan yang lainnya. Nah, sebelumnya saya sapa dulu dari data pendaftar. Di sini ternyata banyak sekali teman-teman dari mahasiswa dari UII, kemudian dari Universitas Muhammadiyah Palembang, kemudian ada juga teman-teman dari Universitas Teknologi Yogyakarta, selamat datang. Kemudian dari Sekolah Tinggi Teknologi Adi Sucipto Yogyakarta, kemudian ada juga dari UGM. Dari UGM juga ada, dari UTB juga ada, kemudian dari Semarang ya, di sini ada. Ya, betul. Dari Universitas. Dari STTA, Sekolah Tinggi Teknologi Adi Sucipto, selamat datang. Kemudian dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Ini dari Indonesia nih, selamat datang semuanya buat teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama webinar kelompok dan kakak Operation Research. Nah, saya langsung share saja untuk materinya. Saya cek dulu. Sambil mengisi ini, sambil Pak Andri menyiapkan materinya, saya ingatkan kepada saudara-saudari sekalian untuk perhatikan nanti di akhir acara akan ada door prize ya untuk 3 orang penanya terbaik. Ya, kami akan berikan door prize voucher pulsa sebesar Rp100.000 per pemenang. Monggo Pak Andri, sudah siap Pak? Sebentar Bu. Oke, baik, apakah sudah terlihat? Kalau saya sudah Pak. Sudah ya. Boleh ditampilkan slideshow-nya. Iya, sip. Ya, mantap. Bismillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan atau membagi tentang visualisasi simulasi. Nah, pertama saya penasaran nih, apa kata internet tentang simulasi dan simulation dalam bahasa Inggris. Ternyata saya dapat beberapa kata yang memang related dengan kata-kata simulasi maupun simulation. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri apa kata internet gitu ya. Nah, dari sana ternyata saya kemudian kategorikan bahwa ternyata pemahaman orang-orang tentang simulasi itu bisa dibagi menjadi 2 tujuan berbeda. Yang pertama adalah experience, yang kedua adalah eksperimen.
Nah, experience ini sendiri sebenarnya pemanfaatan simulasi yang kemudian diarahkan atau ditujukan untuk pengembangan skill yang dimiliki oleh manusia ataupun melatih kemampuan-kemampuan motorik yang dimiliki oleh manusia. Dia menggunakan sebuah alat atau menggunakan sebuah situasi kerja. Nah, tujuan yang kedua adalah eksperimen. Mohon maaf Pak Andri, Ya, mohon maaf, slideshow-nya diklik Pak, biar kita Oh tampil. iya, Ya, belum di. seperti ini ya. Oh iya ya. Oke, terima kasih. Ya, Untuk experience, tadi skill atau skill enhancement itu kok belum bisa ya Pak ya? Mohon maaf Pak, belum tampil slideshow-nya. Sebentar. Ya, Saya ulang dulu ya Bu. iya Pak. Kalau ini, Ya, sip. Tapi ini Ya. ya, masih bentuk slide. Belum Oh, penuh iya, iya. Pak. Ya, maksud saya belum Nah. penuh satu layar. Kalau ini Belum Pak. belum ya. Sebentar. Mungkin Mas Bayu atau Mas Dwi bisa membantu nih Pak Andri. Kalau ini? Oh, siap, sudah. Ayo. Bagus, sudah bagus. Terima kasih. Baik. Baik. Tadi karena di-extend ke ini ya, TV. Oke. Oh iya. Baik. Nah, kemudian skill contoh dari simulasi yang digunakan untuk peningkatan skill, baik motorik maupun pengambilan keputusan, ada contohnya alat simulator yaitu simulasi penerbangan, flight simulation. Ini saya ambil dari Frankfurt Flight Simulator. Jadi memang ini alat yang dikhususkan untuk calon pilot untuk bisa melatih kemampuan motorik mereka, termasuk kemampuan untuk pengambilan keputusan dalam menggunakan alat nyata pada nantinya. Nah, ini digunakan karena berbagai alasan. Salah satunya adalah untuk menghemat biaya dan termasuk mengurangi risiko. Teman-teman bisa bayangkan kalau seseorang yang mau belajar mengendalikan pesawat terbang, dia langsung mengendalikan pesawat terbang. Nah, itu akan sangat besar risikonya. Nah, oleh karena itu maka simulasi dibuat untuk jadi memberikan experience atau memberikan pengalaman kepada manusia. Contoh yang selanjutnya, ternyata simulasi pun bisa digunakan untuk hiburan atau entertainment. Nah, ini salah satu games, salah satu permainan di Android. Nah, teman-teman mungkin beberapa ada yang sudah pernah mencoba. Ini salah satu permainan namanya SimCity, yaitu kita mencoba untuk melakukan simulasi terhadap pengembangan kota. Nah, yang dibahas di kelompok keahlian kami dan research, khususnya untuk bidang simulasi, itu adalah eksperimen. Nah, eksperimen teman-teman mungkin waktu SD, SMP, atau SMA mungkin pernah diberikan tugas oleh guru. Coba teman-teman misalnya letakkan biji kacang hijau di atas kapas yang sudah dibasahi, kemudian dibedakan di cawan yang berbeda. Setiap cawan kemudian diberikan treatment yang berbeda. Ada yang dikasih sekian tetes air, kemudian ada yang ditaruh di tempat terang, ada yang ditaruh di tempat gelap. Nah, itu salah satu bentuk tujuannya apa? Kita mau catat respon seperti apa yang ditunjukkan oleh sistem yang kita amati. Nah, sistem di sini adalah tadi biji kacang hijau yang nanti akan tumbuh menjadi kecambah. Nah, dari sini kenapa kok kita melakukan eksperimen? Alasannya adalah karena kita itu tidak tahu sama sekali apa yang akan terjadi di masa depan. Oleh karena itu, kita harus melakukan pendekatan secara coba-coba. Jadi kita coba tetesan airnya sekian, coba ditaruh tempat gelap atau tempat terang, maka responnya seperti apa. Itu yang kemudian memberikan kita pengetahuan baru tentang sistem yang kita amati. Nah, maka kesimpulannya adalah kita tidak bisa melihat masa depan. Jadi, kalau misalkan ditanya masa depan itu seperti apa, saya rasa ya kita perlu bertanya kepada orang ini. Nah, saya rasa teman-teman juga sudah tahu ini siapa.
Ini adalah salah satu karakter dari Marvel Cinematic Universe. Di dalam film Avenger Infinity War, dia adalah Doctor Strange. Di mana di sana ceritanya dia bisa melakukan eksplorasi ke masa depan. Jadi dia bisa melihat masa depan itu seperti apa. Nah, tetapi ini hanya fiksi. Realitanya memang kita tidak tahu bagaimana kondisi yang ada di masa depan. Nah, ternyata ada seorang jenius, bukan Dr. Strange. Ini adalah seorang jenius dalam tokoh nyata. Dia adalah seorang matematikawan dan seorang ahli fisika nuklir. Namanya Stanislaw Ulam. Dia punya ide jenius bahwa masa depan itu bisa didekati dengan bilangan-bilangan acak atau bilangan-bilangan random. Nah, bilangan-bilangan random ini yang kemudian kita sebut sebagai metode Monte Carlo. Nah, contohnya seperti apa? Ilustrasinya. Di sini kita lihat dulu dari gambar yang paling kiri. Misalnya diketahui ada sebuah persegi panjang dan lebarnya itu sama, X. Kemudian saya pengen cari tahu kalau ada suatu bentuk di dalam persegi itu, saya kasih bentuk segitiga. Maka luas segitiga adalah setengah dari persegi. Nah, ini adalah rumus geometri biasa. Nah, segitiga yang ada di dalam persegi ini menimbulkan sesuatu yang kita belum tahu, rumusnya seperti apa. Nah, ternyata kalau ada sebuah geometri, itu ternyata kita bisa cari luasnya dengan melakukan pendekatan bilangan acak. Nah, contoh di sini, dengan menggunakan Monte Carlo, misalnya saya tempatkan titik-titik secara acak di dalam persegi tadi. Nah, Anda bisa lihat di gambar nomor 2, sebelah tengah, itu saya coba buat garis bayangan yang nantinya itu akan menjadi segitiga, gambar segitiga. Dari luas persegi ternyata ada 37 titik, ya ini asumsinya titik-titik tadi itu bisa mengcover seluruh permukaan persegi tadi. Nah, berarti di sana tercover oleh 37 titik yang random tempatnya. Nah, logikanya kalau kita pakai rumus yang sebelah kiri, berarti setengah dari X kuadrat, artinya luas segitiganya nanti harusnya adalah 18,5. Kemudian coba kita lihat hasil dari ini ya, pembagian areanya ya. Di sana kalau ada titik yang lebih dari 50% melewati garis merah, dia akan dianggap sebagai warna merah. Ternyata dari titik-titik random tadi, ternyata ada 18 titik yang masuk ke area merah. Artinya kalau di sana ternyata mendekati ya, 18 dengan 18,5. Ini akan lebih akurat ketika kita akan memperbanyak titik-titik yang ada di dalam persegi. Nah, ini kurang lebih seperti ilustrasinya. Nah, setelah dari ilustrasi tadi, paling tidak teman-teman sudah tahu bagaimana sih cara mencari luas geometri-geometri yang bentuknya tidak pasti. Ya. Nah, jadi kurang lebih teman-teman nanti buat ada persegi di luar, kemudian teman-teman berikan titik secara acak. Nanti titik-titik mana yang masuk ke dalam logo, salah satu logo ini, kemudian artinya itulah proporsi antara logo dengan persegi yang ada di luar. Nah, kemudian setelah ini, kalau misalkan teman-teman ada uang koin, teman-teman bisa coba lakukan permainan ini. Ini juga salah satu bentuk implementasi dari metode Monte Carlo. Saya menggunakan ilustrasi mata uang. Nah, ini mata uang ini yang kemarin sempat jadi rame, viral di internet, uang 1000-an tapi dijualnya sangat mahal. Nah, misalnya di dalam uang koin ini kan ada dua ya, ada dua kemungkinan, ada depan, ada belakang. Kita mau coba sedikit permainan, kalau nanti saya lempar koinnya dan kemudian ketika jatuh
yang muncul adalah gambar Garuda, maka nanti kita dapat skor plus 1. Tapi kalau ternyata yang muncul adalah angka, maka nanti nilai kita adalah minus 1. Sekarang kita coba lempar uang koin 1 kali. Ada 2 kemungkinan. Teman-teman bisa dapat skor 1, atau teman-teman juga bisa dapat skor minus 1. Hanya ada 2 peluang. Artinya, untuk mendapatkan angka 1, teman-teman punya peluang sebanyak setengah, dan kalau minus 1, teman-teman punya peluang sebanyak setengah. Kemudian kita lanjut lagi. Kalau nanti lemparan kedua, misalnya lemparan pertama teman-teman dapat angka 1, kemudian lemparan kedua teman-teman akan dapat 2 kemungkinan lagi, dapat plus 1 atau dapat minus 1. Nah, nanti pada saat lemparan kedua teman-teman jumlahkan skor berapa yang Anda dapat. Nah, kemudian setelah lemparan kedua, teman-teman coba jumlahkan skor yang ada. Ini bisa pakai ini ya, anotasi ya. Oke. Jumlah, tadi jumlahnya bisa 0, bisa minus 2, atau bisa 2. Nah, nanti kemungkinannya akan berubah seperti ini. Jadi kemungkinan untuk teman-teman mendapatkan jumlah skor 0 itu akan lebih tinggi dibandingkan peluang teman-teman dapat angka 2 maupun minus 2. Nah, ini balik lagi ke teorema Bayes yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Fembri di sesi awal tadi. Nah, lemparan selanjutnya saya lakukan. Ternyata peluangnya berubah. Tidak akan muncul angka 0, melainkan hanya ada minus 3, minus 1, 1, dan 3. Peluangnya pun juga ternyata memunculkan sebuah pola, bahwa peluang kemunculan itu ternyata paling banyak itu terjadi di tengah. Jadi kalau teman-teman lihat dari awal tadi, lemparan pertama bentuknya seperti ini, lemparan kedua probabilitasnya seperti ini, dan lemparan ketiga seperti ini. Jadi kalau kita teruskan sampai lemparan ke 1000, barangkali mungkin akan membuat satu kurva yang halus. Ya, bentuknya kurang lebih seperti yang ada di bawah. Kemudian ada juga pendekatan Monte Carlo yang digunakan. Kalau tadi 1 dimensi, hanya 1 sumbu X saja, teman-teman juga bisa lakukan simulasi ini, istilahnya random walk. Random walk ini ibaratnya teman-teman bawa ajak jalan-jalan adik, saudara, sepupu, atau anak yang masih balita, dia baru bisa senang jalan, tanah lapang. Coba Anda eksperimen ketika saudara Anda kira-kira dalam 10 langkah atau 20 langkah ke depan, dia akan berada di posisi. Nah, itu adalah sebuah hal yang sangat-sangat random. Ini disebut sebagai pendekatan Monte Carlo. Kita coba eksperimen, kita letakkan titik itu di koordinat 0,0. Pada setiap langkah, dia punya kemungkinan arah jalan sebanyak 4. Bisa ke kanan, X plus, bisa ke atau Y plus, bisa ke kiri, atau X minus, atau ke bawah, atau Y minus. Nah, pertanyaannya, kalau dia berjalan 20 langkah ke depan, maka titik terakhir itu kita lihat simulasinya. Nah, di simulasi ini saya menggunakan pemrograman Python, bahasa pemrograman Python, untuk mencoba memvisualisasikan simulasi dari random walk. Jadi memang kalau teman-teman lihat, ini kita sama sekali tidak bisa prediksi, dia titik berhentinya itu ada. Ini saya coba loop berulang-ulang kali. Nah, ini bisa kita rekap misalnya setelah 1000 kali simulasi, selama 1000 kali cobaan, kira-kira probabilitasnya itu titiknya ada di mana. Ternyata kalau kita simulasikan bentuknya seperti ini.
Jadi semakin sedikit langkah yang diambil oleh objek penelitian kita tadi, maka probabilitasnya pun berada di tengah. Kalau teman-teman lihat, di situ ada bidang warna hitam, itu adalah tadi atas koordinat X dan Y. Kemudian untuk yang sumbu ke atas itu adalah besar probabilitasnya. Nah, kalau teman-teman simulasikan, misalnya objek tadi kita minta untuk jalan 5 langkah saja. 5 langkah, kemungkinan dia tidak jauh-jauh dari titik 0,0. Tetapi makin jauh, artinya kita semakin tidak tahu nih titik berhentinya ada di mana. Seperti itu. Ini juga saya visualisasikan dengan pemrograman Python. Nah, kemudian contoh yang lain adalah kita bisa coba ilustrasikan pada grafik, teman-teman. Nah, kalau kita ikuti ya berita-berita di TV, berapa sih nilai tukar rupiah terhadap US dollar? Ternyata ada sedikit pelemahan. Kalau teman-teman lihat di grafik itu mungkin sejak 2020 ya, bulan Maret. Bulan Maret itu ternyata US dollar menjadi mahal. Bisa sampai 16.500. Nah, ini data ini saya ambil dari Yahoo Finance. Nah, kemudian kita coba ya ini ya, titik ini ternyata melemah atau harga US dollar jadi mahal. Nah, suatu saat kita sekarang berada di titik ini. Kita berada di titik ini. Kita mau kira-kira besok Senin itu rupiah itu ada di, atau US dollar ada di berapa? Apakah rupiah akan menguat, melemah, atau sama? Nah, artinya akan ada banyak kemungkinan, teman-teman. Baik, kemudian saya hapus dulu. Nah, ternyata dari simulasi 10 kali, untuk 10 hari, ada 10 kemungkinan, karena saya simulasikan 10 kali. Teman-teman bisa lihat ada 10 pola garis yang berbeda. Nah, kemudian bagaimana kalau kita simulasikan sebanyak 100 kali? Hasilnya adalah ini. 100 garis yang merepresentasikan ada 100 kemungkinan yang akan terjadi di 10 hari ke depan. Nah, lalu apa yang bisa disimpulkan dari grafik ini? Ternyata polanya sama, teman-teman. Kalau kita lihat, tadi itu titik yang paling padat atau paling tinggi probabilitasnya itu titik yang nggak jauh dari titik tengah. Ternyata juga sama. Kalau kita lihat pada hari ke-10, ternyata juga titik yang di tengah itu yang padat. Jadi mungkin sekitar 14.000 sampai 4.500. Nah, kemudian makin ke atas atau makin ke bawah, makin ke titik ekstrimnya, probabilitasnya makin rendah. Nah, biasanya untuk analisis kita menggunakan rata-rata. Jadi dari sekian banyak simulasi, kita cari rata-ratanya. Oh, ternyata dari hari besok Senin sampai 10 hari ke depan, ternyata fluktuasinya seperti yang ada di gambar. Dan ternyata kalau kita lihat, ternyata perubahannya pun dalam rentang yang sempit, yaitu antara 14.172 sampai 14.182. Nah, jadi biasanya patokan kita untuk mengambil manfaat dari Monte Carlo biasanya adalah rata-ratanya. Nah, kemudian ternyata dari bilangan acak, selama ini kalau kita pahami bilangan acak itu adalah ya setiap angka mungkin akan punya peluang yang sama untuk terpilih. Nah, dari Monte Carlo ini ternyata memberitahukan kita bahwa sesuatu yang acak, kalau kita simulasikan, dia akan muncul sebuah pola. Nah, ilustrasinya, peluang yang acak itu seperti apa? Kalau teman-teman lihat di kanan, yang sebelah ini,
Ini ilustrasinya ada 10 mahasiswa. Ada 10 mahasiswa dalam satu kelas. Mereka sama-sama pakai baju yang sama, pakai warna yang sama. Jadi ketika dosen meminta salah satu untuk maju ke depan, maka setiap mahasiswa punya probabilitas yang sama untuk terpilih. Nah, akan tetapi bilangan random atau keacaan itu akan bisa berubah ketika ada beberapa anak yang menggunakan warna baju yang lebih mencolok atau baju yang tidak mencolok. Seperti itu. Nah, ini yang kemudian memberitahukan kita bahwa ternyata sesuatu yang random, kalau kita simulasikan akan menghasilkan pola. Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf, Pak. Ya. Waktu sudah terbatas nih. Kami berikan waktu 5 menit lagi. Gimana, Pak? 10 menit mungkin ya, Bu ya. Oke, siap. Tampilkan modelnya juga. Oke. Baik. Baik, di sini ternyata menimbulkan sebuah pola. Jadi polanya adalah pola kepadatan peluang. Atau biasanya nanti teman-teman ketika mendapatkan statistika, itu nanti disebut sebagai probability density function atau probabilitas fungsi kepadatan peluang. Nah, ternyata simulasi itu seperti ini, teman-teman. Dari bilangan acak, kalau kita simulasikan akan menghasilkan pola. Sedangkan pola atau bilangan acak yang mengikuti pola tertentu, kalau kita simulasikan akan menghasilkan estimasi atau prediksi. Lebih seperti ini. Nah, kemudian manfaat dari eksperimen nanti kita bisa gunakan untuk mendukung keputusan dan pemahaman atau edukasi. Saya akan tampilkan visualisasi berbagai masalah. Jadi pertama, eksperimen antrian. Teman-teman kalau lihat SPBU, teman-teman penasaran nih, kira-kira kalau saya isi bensin di SPBU ini, itu waktu tunggunya berapa lama? Nah, seperti itu. Kemudian eksperimen yang kedua adalah eksperimen evakuasi kebakaran. Ini biasanya digunakan untuk perancangan gedung, teman-teman. Apakah sebuah layout gedung ini sudah baik belum? Seberapa cepat misalnya manusia yang ada di gedung tersebut untuk bisa menyelamatkan diri ketika ada alarm kebakaran. Kemudian ada eksperimen penyebaran penyakit. Nah, mari kita lihat visualisasi simulasinya. Saya pindah dulu ke browser ya, agar saya tampilkan visualisasinya. Ya, terlihat ya, Bu Dwi ya. Gimana, Bu? Ya, terlihat Pak Andri. Oke. Ya. Ini saya ambil contoh. Nanti teman-teman juga bisa download, bisa ngulik sendiri. Jadi ini salah satu visualisasi simulasi yang ada di pom bensin. Nah, ini nggak bisa di-hide ya. Nah, ini 3D-nya, kemudian kita juga bisa lihat bagaimana data-data atau, nah di sini ada peristiwa truk tank coba mengisi bahan bakar yang sudah mulai menipis. Nah, ini kalau dilihat dari atas, misalnya ini ada 3 jenis bahan bakar yang berbeda, ada solar, premium, pertamax. Nah, di setiap dispenser atau di setiap mesin ini dia bisa mengisi 3 jenis bahan bakar yang berbeda. Nah, nanti di sini kalau ada bahan bakar yang sudah mulai tipis, nanti pihak SPBU akan menghubungi untuk diisi lagi. Baik, ini yang pertama, eksperimen untuk SPBU. Kemudian ini untuk yang simulasi kebakaran.
Ya nih, bagus tempatnya. Ya, ini ilustrasi teman-teman. Dari hasil observasi, kita coba catat kira-kira berapa banyak sih atau seberapa sering orang itu akan masuk ke gedung ini. Kemudian berapa peluang dia naik ke lantai 2, ini sebelah kanan ini ada ilustrasi lantai 2, sebelah kiri ilustrasi untuk lantai 1. Nah, dari sana kita bisa lihat probabilitasnya seperti apa, termasuk kita model seberapa cepat orang itu berlari ketika ada alarm kebakaran. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelah kanan atas ini ada alarm kebakaran, ini bisa saya nyalakan. Saya pencet. Nah, ternyata semua orang yang ada di dalam gedung itu coba untuk exit dari pintu keluar yang sudah sedia. Dan di sana ternyata butuh waktu 3 menit 63 detik. Nah, apakah ini adalah waktu yang cukup? Nah, dikembalikan lagi kepada ahli keselamatan kerja. Apakah rancangan seperti ini sudah cukup baik atau ada improvement atau pengembangan yang harus dilakukan. Yang terakhir teman-teman, visualisasi yang terakhir ini saya akan pemrograman Python, saya ambil dari penelitian dari kampus di Brazil. Jadi kalau teman-teman mungkin sudah pernah lihat apa sebenarnya atau dampaknya ketika kita memberlakukan PSBB atau lockdown, kira-kira dampaknya seperti apa terhadap yang. Dan di sini di template ini dia sudah mencantumkan juga bagaimana dampak ekonominya. Ada juga strategi yang lain, misalnya pembahasan ini karantina mandiri ya. Ketika orang sudah didiagnosis sakit, maka dia harus karantina. Nah, teman-teman bisa lihat di sini yang sudah jadi abu-abu, dia akan diam, tidak melakukan mobilitas apa-apa. Dampak penularan dan dampaknya terhadap ekonomi, kita bisa simulasikan dari sini. Nah, ini simulasi disebut sebagai agent-based modeling. Seperti itu. Kemudian, ilustrasi kalau kita melakukan lockdown. Jadi sama sekali pembatasan sosial itu diberlakukan. Jadi kalau kita lihat ternyata titik-titiknya ini bergeraknya sangat terbatas, sehingga meminimalisir terjadinya infeksi penularan. Baik, kemudian dari visualisasi tadi ada beberapa pesan moral yang kemudian bisa kita ambil dari simulasi. Yang pertama, pesan moralnya apa? Bahwa kalau kita lihat tadi dari random walk dan Monte Carlo, ternyata kondisi masa lalu tidak bisa jadi patokan pasti terhadap masa depan. Maka sebaiknya kita tidak boleh menyombongkan diri, tapi kita juga jangan rendah diri. Nah, kalau kita lihat tadi ternyata random walk dan Monte Carlo nggak ada pengaruhnya dari data historis. Kemudian selalu dan perbaiki sistem atau dalam tanda ini adalah diri. Atur polanya agar hasilnya lebih baik. Ini kita bisa ambil simulasi antrian dan evakuasi. Kemudian pentingnya memikirkan akibat atau dampak sebelum bertindak untuk meminimalisir kerugian atau kesalahan. Ini yang bisa ambil dari simulasi penyebaran penyakit. Ini adalah referensi softwarenya, nanti silahkan teman-teman bisa ulik sendiri. Kalau mungkin perlu ada webinar lanjutan, mungkin ditemani oleh asisten untuk pembuatan model simulasi, boleh juga. Kemudian ini adalah referensi model simulasi yang tadi saya tampilkan. Saya ambil dari websitenya Enlogic, salah satu software yang bisa digunakan untuk simulasi. Termasuk juga Python-nya, program Python yang ada di
Terima kasih. Demikian saya cukupkan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik ya semua materinya. Terima kasih untuk Pak Andri Pasca Hendra Dewa. Selanjutnya kita lanjutkan ke acara kita, yaitu tanya jawab. Nah, akan kita berikan voucher ya, senilai Rp100.000 untuk setiap pemenang. Pertanyaan pertama dari Nada Puspita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Puspita dari Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Palembang. Saya ingin bertanya, dalam masa pandemi COVID-19 sekarang ini, di mana sekarang kita memasuki new normal, seberapa besar bahwa peluang wabah corona ini akan kembali terjadi lagi di masa yang akan datang maksudnya ya, seperti itu, dan apakah bisa dibuat simulasinya? Satu-satu dulu atau sekalian nih jawabnya, Bu Fembri, Pak Andri? Bu, silahkan dibagi-bagi juga boleh. Sebetulnya di atasnya masih apakah itu ya pertanyaan pertama ya? Begitu. Monggo, Bu Fembri. Silahkan Bu Fembri. Nada Puspita. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali lagi atas pertanyaannya dari Mbak Nada ya, Mbak Nada dari UMP. Maaf. Dari UMP, Universitas Muhammadiyah Palembang. Silakan Bu. Di sini menanyakan bahwa berapa besar peluang bahwa wabah corona ini akan kembali terjadi lagi. Kalau kita lihat ada beberapa data historis yang melandasi mengenai wabah gitu ya. Ada macam-macam datanya ya. Dari berbagai data tersebut ternyata ada data yang menyampaikan bahwa ternyata ada perulangan wabah gitu ya, wabah yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Kemudian pada saat itu SARS ya, kalau nggak salah sekitar 5 tahun yang lalu. Dan kemudian ternyata kemudian sekarang ada corona dan seterusnya. Nah, ini kita bisa tahu dari data historis tadi gitu ya. Kalau coba dicari di internet itu sendiri, bagaimana kemudian kemunculan wabah itu ya. Itu ada yang siklusnya kemudian menyampaikan ada yang 5 tahunan, ada yang bahkan mengatakan 10 tahunan. Tapi yang jelas dalam kondisi yang wabah corona saat ini, itu adalah kita melihat mungkin baru saat ini yang benar-benar jadi pandemi ya. Kalau mungkin pada saat SARS dan kemudian ada flu burung waktu itu kemudian segera langsung diatasi atau kemudian tidak sampai menyebar, itu ternyata kemudian tidak menjadi pandemik gitu ya, seperti itu. Nah kalau kita lihat dari data historis tadi, kemudian kita coba lakukan istilahnya pengulangan data gitu ya dari yang data terdahulu tadi, kemudian kita bisa buat dalam bentuk grafik, mungkin nanti akan coba dijelaskan dengan konsep simulasi oleh Pak Andri, bagaimana kemudian ya bisa jadi juga akan berulang lagi gitu ya. Tapi kemudian bagaimana sih proses yang paling harus kita lihat untuk saat ini adalah bagaimana kita bisa mengakhiri dan kemudian ini sebagai ada ibaratnya ini sebagai tadi ya, kita bisa mengetahui keadaan ini, kemudian bagaimana cara mengatasinya ataupun kemudian proses pencegahannya bagaimana sehingga kemudian tidak terjadi pandemik seperti itu. Nah, sehingga dari pengalaman yang sudah ada sekarang ini mestinya kita bisa buat strategi itu. Itu mungkin yang bisa sedikit saya sampaikan mungkin tadi ya, seperti itu. Baik. Mengenai peluang. Untuk berapa besarnya, ya kita lihat data dulu gitu ya. Terus terang saya belum melihatnya seperti itu. Oke, seperti itu Bu Dwi. Ya. Related juga dengan pertanyaan Mbak Algania Sakria nih dari UMP Universitas Muhammadiyah Palembang, mungkin bisa dijawab oleh Pak Andri. Apakah bisa divisualisasikan menggunakan teori simulasi
Kira-kira jawabannya seperti apa nih, Pak? Ya, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Mbak Gani Algania. Sagria ya, dari Iya, UMP ya, Bu? dari Ya, UMP. oke. Ya, sebelumnya terima kasih sudah bertanya dan sudah bergabung ke webinar kami. Jadi kalau apa yang tadi saya tampilkan itu tadi ya, itu adalah salah satu bentuk visualisasi untuk penularan penyakitnya. Jadi untuk mensimulasikan sebenarnya pandemik gitu ya, ada satu model yang memang umum digunakan di matematikawan. Ada namanya model SIR atau Suspected Infected Ratio. Nah, itu yang dasarnya dari mana? Biasanya kita baca dulu polanya, pola penularannya seperti apa. Misalnya kedua orang bertemu, yang satu sakit, yang satu sehat. Atau ya, misalnya imunnya kurang kuat. Kira-kira ketika mereka berinteraksi, itu seberapa besar probabilitas tertularnya. Jadi memang itu harus didasarkan pada observasi dahulu. Setelah dari observasi, kita tahu perilaku penyakitnya seperti apa, baru kita coba simulasikan. Nah, tujuan simulasi ini sebenarnya untuk mengecek apakah kebijakan yang kita lakukan itu sudah baik atau belum untuk jangka tertentu. Makanya biasanya di dalam simulasi itu ada runtime simulation atau ada berapa lama jangka waktu kita mau mensimulasikan. Kalau teman-teman lihat tadi ternyata ada spektrum waktu yang berbeda antara eksperimen SPBU, eksperimen kebakaran, sama eksperimen penyakit. Itu kan jangka waktunya beda. Ada yang satuan hari, satuan menit, sama satuan mungkin bulan. Nah, jadi jawabannya adalah bisa. Salah satu contohnya adalah apa yang tadi divisualisasikan tadi. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fembri dan Pak Andri. Kita lanjutkan untuk pertanyaan ketiga. Jadi kita batasi waktu atau pertanyaan nih kira-kira Pak Andri dan Bu Fembri. Mengingat sekarang sudah pukul 14.37. Mau sampai jam 5 menit atau 10 menit. Baik, lagi. Baik, kita tunggu ya. Saya akan bacakan lagi pertanyaan dari 19522171. Di rename, Mas. Ini menggunakan nomor email, nomor mahasiswa. Pertanyaannya adalah, Dani, belum di rename, namanya Dani Ramadio Erlangga, mahasiswa UII Teknik Industri. Bertanya tentang bagaimana peluang dari seorang mahasiswa suatu jurusan untuk mendapatkan sebuah prospek kerja yang sesuai dengan jurusannya. Apa saja atau keahlian khusus yang harus dia tempuh selain mendapatkan IP yang tinggi dan waktu lulus yang tepat waktu. Sementara kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan semakin sempit. Kira-kira begitu. Pertanyaannya mungkin ke Bu Fembri ya, ini ya, peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Oke, baik. Bu Fembri. Ya, apalagi untuk kondisi sekarang, ada beberapa juga mahasiswa yang kemudian mereka rela untuk kemudian, Bu, nanti saya ujian pendadarannya nunggu dulu ya Bu ya, karena kemudian melihat kondisi seperti ini, mereka lulus nanti kayak tadi ya, apa yang harus dilakukan gitu ya. Betul Bu. Adalah lulus tapi sebagai pengangguran, itu sangat mungkin status yang apa ya, yang lebih menyedihkan gitu ya. Ya, menyedihkan, betul. Mengkhawatirkan gitu kan ya. Ini ada beberapa tips mungkin ya kalau bisa dilihat dari yang bisa digunakan gitu ya. Tips untuk mencari pekerjaan beberapa. Yang pertama adalah memeriksa mencari pekerjaan. Tadi disampaikan sudah punya IP yang bagus, kemudian lulus tepat waktu gitu ya. Kemudian kita lihat juga jeli melihat kebutuhan pasar. Saat ini apa sih? Mungkin kalau yang kita lihat kebutuhan saat ini adalah perusahaan yang banyak bergerak di bidang apa ya? Food manufacturing mungkin ya, di bidang kebutuhan dasar, yaitu mungkin dari sisi makanan, dari sisi makanan dasar ya. Kemudian ya banyak
banyak di sana. Artinya kemudian kalau kita lihat yang banyak turun sekali pada masa-masa sekarang ini adalah bisa jadi adalah yang berhubungan dengan ya, yang primer, yang sekunder atau tersier gitu ya, artinya bukan yang kebutuhan dasar. Kemudian mencari kerjaan mungkin kalau sekarang dilakukan secara online gitu ya. Dan ada pertimbangan opsi untuk bisa jadi bekerja dari rumah. Nah, itu bagaimana? Kalau sekarang banyak sekali kemudian dirumahkan, nah itu bagaimana yang sudah bagaimana Anda bisa menciptakan pekerjaan, mencari kerjaan, Anda bisa mempunyai kompetensi yang tinggi dan itu bisa direkrut tersebut. Kemudian cari pekerjaan yang teratas. Sekarang situs banyak diminati. Ada beberapa di sini, misalkan pekerjaan yang dia banyak online gitu ya, berhubungan dengan online jarak jauh seperti itu ya, bahkan bisa buat software dan seterusnya. Nah, bersiaplah untuk wawancara melalui video. Nah, ada bahkan yang tempatnya jauh, wawancara melalui video. Kita bisa manfaatkan jaringan Anda, nantinya ada yang lulusan dari UII gitu ya, manfaatkan kakak-kakak angkatan Anda gitu yang sudah berada di perusahaan. Tingkatkan keterampilan. Dan kemudian, nah, kalau dari sisi peluang itu sendiri, memang kalau kita hitung dengan peluang gitu ya, konsep peluang adalah jumlah orang yang irisan tadi ya, kemudian kita bagi dengan total jumlah, artinya kemudian jumlah ketersediaan lapangan pekerjaan, artinya peluang untuk Anda mendapatkan pekerjaan memang jadinya lebih sedikit gitu ya. Sehingga bagaimana kemudian Anda bisa tadi meningkatkan kompetensi yang Anda miliki untuk dengan peluang yang sedikit ini, kemudian Anda mungkin akan masuk ke semesta pembicaraan yang untuk orang-orang yang kompeten. Nah, bisa jadi Anda punya peluang yang lebih besar di situ. Nah, nanti itu dari sisi peluang. Mungkin seperti itu, Bu Dwi. Ya, terima kasih Bu Semoga Febri. menjawab, Pertanyaannya sama nih dengan Mbak Roaidayanti dari TUII. Berapa besar sih probabilitas kemungkinan saya bekerja di masa pandemi seperti ini? Gitu. Sudah dijawab ya oleh Bu Febri. Kemudian saya ingin membacakan pertanyaannya agak berbeda karena beberapa penanya itu menanyakan hal yang sama. Untuk Pak Andri mungkin ini cocoknya yang menjawab ya, dari UGM. Assalamualaikum, saya Winda dari UGM. Ingin bertanya, sebenarnya saat melakukan simulasi kita melakukan coba-coba, misalnya dengan memasukkan angka random. Hal ini kan memungkinkan akan ada banyak sekali percobaan dan menghabiskan banyak waktu. Pertanyaan saya adalah bagaimana menentukan titik mana kita berhenti atau membatasi percobaan simulasi. Ini tadi sudah ada statementnya nih, monggo Pak Andri dijelaskan lagi, dijiharkan lagi. Tadi sudah sedikit-sedikit nyerempet tuh penjelasannya sebelum pertanyaan ini dibacakan. Monggo Pak Andri, silahkan. Terima kasih Mbak Winda ya. Sebenarnya tadi kalau kita lihat di grafik yang tadi ya, nilai tukar itu makin panjang rentang simulasinya itu ternyata makin tidak bisa terbaca atau kita makin bingung. Betul. Kapan simulasi itu dilakukan tergantung dari kita melihatnya mau seberapa penting. Balik lagi ke pembahasan di seri sebelumnya, yaitu system thinking. Bagaimana caranya kita harus melihat atau membatasi masalah yang pengen benar-benar kita kaji. Makanya di dalam penelitian, biasanya teman-teman itu kan harus tentu batasan masalahnya itu sampai kapan. Atau misalnya jika pengambilan data, saya hanya ambil dari data bulan ini sampai bulan. Nah, jadi di situ jawabannya adalah tergantung pada sudut pandang kita sebagai peneliti seberapa banyak. Ya. Itu tergantung kebutuhan kita sebagai seorang pemodel ya, membatasi kasusnya sampai di mana gitu. Ada pertanyaan lagi dari Wiji Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiji Agung Santosa, alumni dari Teknik Industri UII. Wah, semangat nih, semangat belajar terus ya meskipun sudah alumni.
Saya mau bertanya, untuk melakukan simulasi berarti kita membutuhkan suatu data yang rutin terjadi atau data yang menjadi kebiasaan. Sedangkan untuk simulasi yang menggunakan data ekstrim sulit untuk disimulasikan dan diprediksi. Pertanyaan saya, bagaimana untuk dapat meningkatkan nilai kepercayaan dari prediksi yang kita lakukan dengan data ekstrim seperti yang terjadi dalam situasi COVID saat ini? Ini kompetensi keduanya kelihatannya masuk di Bu Fembri, juga di Pak Andri. Monggo keduanya, Bu Fembri dulu atau Pak Andri dulu. Pak Andri ya mungkin yang udah siap dulu ini menjawab. Diklarifikasi dulu mungkin pertanyaannya tentang data yang rutin, Pak. Oke. Terima kasih Mas Wiji Agung Santosa. Salam kenal. Untuk simulasi sebenarnya agak bisa dikatakan cocok kalau kita menggunakan simulasi itu sebagai alat untuk prediksi. Sebenarnya simulasi itu alat untuk kita mengecek apakah kebijakan kita itu nanti dampaknya baik atau buruk. Nah, sebenarnya kalau untuk data yang ekstrim, itu kalau ekstrim seperti yang kita di slide sebelumnya tadi, ternyata titik-titik ekstrim itu malah probabilitasnya kecil. Nah, kalau probabilitasnya kecil artinya dia tidak punya dampak yang signifikan terhadap pola keseluruhan tadi. Tapi kalau misalkan ternyata data-data ekstrim itu munculnya cukup banyak, ada cara lain untuk bisa melakukan prediksi. Nah, sekarang ada keilmuan namanya machine learning. Nah, itu mungkin kita bisa coba untuk melakukan prediksi secara lebih baik dengan menggunakan data yang cukup banyak. Jadi melihat dari data historis, barangkali ada mungkin data-data ekstrim yang cukup banyak, bisa jadi itu yang kemudian bisa jadi patokan untuk prediksi selanjutnya. Baik, terima kasih. Mungkin Bu Fembri ingin menambahkan, Bu? Sebelum kita bacakan pertanyaan yang menarik lagi ini dari Pak Azam, Abdullah Azam. Monggo Bu Fem, masih di pertanyaan yang sama. Mungkin mengenai konsep prediksi sendiri, kalau dari sisi teori peluang atau probabilitas, itu bisa juga dengan tadi ya, salah satu konsepnya kita bisa gunakan juga dengan konsep Bayesian. Kemudian bisa juga diintegrasikan dengan naif mungkin, ataupun kemudian ada beberapa software juga, misalkan kita pakai WK gitu ya, harusnya itu bisa untuk menggunakan prediksi. Tapi sekali lagi nanti kita lihat faktor-faktor apa saja sih sebenarnya yang kemudian sebagai dasar dari data-data yang sudah ada sekarang ini. Nah itu karena mungkin bisa jadi akan kita perlu asumsi-asumsi juga di dalamnya ya, karena ini sesuatu yang belum atau ketidakpastian gitu ya pada masa yang akan datang. Mungkin seperti itu Bu Dwi. Ya, terima kasih Bu Fembri. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, saya Azam. Mungkin kenal ya kita ya, kelihatannya nih. Kenal nggak nih? Jelas gitu ya. Saya Azam dari UII. Sangat menarik sekali materinya. Untuk data mobility Brazil diambil dari mana ya datanya? Memungkinkan tidak jika digunakan untuk data mobility warga Indonesia? Pak Andri. Ya, terima kasih Mas Azam. Wah, ini teman sendiri nanya ke Oke. Baik, sebelumnya terima kasih Mas Azam. Jadi kalau tadi saya sertakan linknya ya tadi ya di slide, barangkali nanti mungkin bisa diputar kembali recordingnya atau mungkin nanti bisa di-share. Jadi itu open, silakan nanti Anda bisa ngulik pemrogramannya juga. Nah, kemudian pertanyaannya memungkinkan tidak jika digunakan untuk data mobility warga Indonesia. Nah, pertama kita harus lihat dulu karakter Brazil sama tidak dengan karakteristik orang Indonesia. Ini terkait dengan berapa probabilitas penularan ketika ada 2 orang atau lebih yang berinteraksi. Nah, tentu akan sangat banyak variabel-variabel yang harus dipertimbangkan untuk melihat itu. Jadi kecocokan model. Jadi seperti itu. Bisa jadi warga Indonesia itu lebih kuat sistem imunnya, jadi bisa jadi sistem atau model tadi harus dimodifikasi kembali. Begitu. Ya, jelas ya Pak Azam. Untuk pertanyaan lainnya,
Ini sebenarnya komentar-komentar ya, menunggu webinar pelatihan berikutnya. Alhamdulillah, rupanya cukup menarik ya materi ini. Maaf Bu, apakah boleh nanti PowerPoint-nya di-share? Nanti akan kami share ya di YouTube Teknik Industri. Juga monggo nanti kita mungkin akan ditayangkan di sana. Kemudian ada ucapan terima kasih kepada Bu Dwi, Pak Andri, Bu Fembri atas ilmunya dari Pak Tuandi Juniarto dari UMP. Kami tunggu untuk webinar selanjutnya. Kemudian satu lagi mungkin ya Pak, pertanyaan ya. Ya, terakhir. Terakhir dari Rizky, alumni TI 2013. Bertanya, kasus-kasus seperti apa yang cocok untuk metode Bayes dan Monte Carlo? Kurang puas sepertinya untuk contoh tadi yang telah diutarakan oleh Bu Fem dan Pak Andri ini. Contoh-contoh Bayesian teori dan Monte Carlo. Dan minta tolong kiat-kiat inspirasi pengembangan untuk meningkatkan kemampuan modeling, katanya gitu. Tipsnya gimana untuk meningkatkan kemampuan modeling? Monggo, Andri, Bu Fembri, kami persilakan. Ya, mungkin kalau dari saya ya, biasanya metode Bayes ini ada yang bisa digunakan untuk mengakses data berupa sosial media. Misalnya kita mau cari tahu nih, apakah sebuah tweet di Twitter, apakah dia mengandung kata-kata positif atau negatif. Nah, ini biasanya dipakai untuk kita mengetahui survei pasar. Misalnya ketika ada satu produk teknologi diluncurkan, ternyata orang-orang itu sudah mulai tentang hal tersebut. Nah, kita pengen cari tahu berdasarkan hashtag tertentu, respon masyarakat tentang teknologi tersebut positif atau negatif. Nah, itu sebenarnya nanti penggunaan Bayes-nya di sana. Untuk teknisnya, teman-teman bisa baca dari blog-blog data science, nanti itu salah satu penerapan metode Bayes untuk pengenalan tadi, istilahnya sentimen analisis. Dan kalau Monte Carlo, biasanya malah Monte Carlo ini banyak dipakai di finansial. Misalnya risiko investasi, itu nanti pakainya Monte Carlo. Jadi ini kalau dari polanya seperti ini, kira-kira strategi apa nih, atau pembagian portofolio investasinya seperti apa? Oh, sekian masuk saham, sekian masuk emas, sekian masuk apa. Nah, itu salah satunya. Kemudian kalau kiat inspirasi pengembangan untuk meningkatkan kemampuan modeling, memang harus banyak membaca atau YouTube yang, nah sekarang banyak YouTube yang membahas tentang data science, atau tadi kasus-kasus pakai metode Bayes ataupun Monte Carlo. Nah, sekarang sumber belajar alhamdulillah sudah sangat banyak, gratis, open source. Nah, saya sarankan untuk coba Anda itu ya, explore di internet. Baik. Ada tambahan, Bu Fem? Bu Ya, Fembri? mungkin sedikit saja untuk yang metode Bayesian, mungkin tadi saya juga sudah menyampaikan contohnya juga ya. Misalkan tadi ada implementasi untuk kita bisa prediksi ke depannya seperti apa gitu ya. Dengan sekali lagi kita punya data sebelumnya, contohnya untuk yang Bayesian tadi. Mungkin itu saja dari saya, Bu Dwi. Baik, terima kasih Pak Andri sudah sampai ujung acara. Tadi ada 8 penanya nih, kita harus pilih salah satu 3-nya di antara 8 itu. Dari Nada Puspita Sari dan Algania dari UMP yang kebetulan pertanyaannya sama tentang COVID tadi. Kemudian nomor 3 dan 4, Dani Ramadio Erlangga dan Roy Dayanti dari TIUI, pertanyaannya sama tentang probabilitas diterima di pekerjaan yang sesuai bidangnya. Kemudian Winda dari UGM yang pertanyaannya tadi seputar bagaimana membatasi eksperimen, simulasi tentunya. Kemudian dari Saudara Wiji Agung, Bapak Abdullah Azam dan Rizky, kira-kira mau dipilih yang mana dari 8 ini? Mungkin Bu Fembri pilih satu dulu, Bu Fembri. Memilih pertanyaan. Silahkan ya, mungkin yang pertama kali dulu ya supaya. Yang pertama, baik. Mbak Ya. Nada Puspita, selamat Anda mendapatkan voucher sebesar Rp100.000 dari KKOR
Teknik Industri UII. Kemudian Pak Andri pilih satu lagi, Pak. Benar. Kalau menurut saya, yang menarik untuk dibahas itu tadi adalah dari Dani Ramadio. Dani Ramadio Erlangga dari Teknik Industri UII. Selamat Mas Dani, Anda mendapatkan Rp100.000 voucher dari KKOR Teknik Industri UII. Selamat. Kemudian satu lagi, kira-kira siapa ya? Monggo, Bu Febri. Satu lagi, Bu. Jangan Pak Siapa Azam. ya? Pak Azam. Jangan Pak Azam ya. Siapa Oke. kira-kira? Satu lagi. Mungkin Mbak Winda mungkin ya yang sudah dari. Oh ya, pertanyaannya berbeda ya dari pertanyaan yang lain. Selamat Mbak Winda dari UGM atas pertanyaannya. Anda berhak mendapatkan voucher senilai Rp100.000 dari acara ini. Selamat saya ucapkan terima kasih. Mungkin sesi selanjutnya ini adalah sesi penutupan, saudara-saudari sekalian. Kami minta waktunya untuk mengaktifkan video karena kita akan memasuki sesi foto bersama. Monggo silakan dibuka videonya sehingga kami dapat mengidentifikasi wajah dari saudara-saudari sekalian. Kita akan sesi foto bersama secara virtual. Monggo bantuannya kepada Mas Dwi Wahyu Santoso untuk membantu kami. Jadi kita akan foto bersama. Ini ada 8 layar nanti akan difoto. Mohon aba-abanya Mas Dwi ya. Mas Dwi mungkin bisa mendengar suara saya. Mas Dwi, Assalamualaikum. Baik. Ya, silakan Mas Dwi yang memegang kendali sekarang Anda. Kami serahkan kepada Mas Dwi nih sesi foto bersama kali ini. Silakan. Oke, terima kasih. Mohon bantuan waktunya sebentar untuk berpose. Kita foto bersama-sama. Ya, mulai dari slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya mohon tahan posisi. 1, 2, 3. Selanjutnya tahan posisi. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Oke, 1, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sudah dokumentasikan semuanya. Saya kembalikan ke Bu Dwi. Terima kasih banyak atas bantuannya Mas Dwi Wahyu Santoso, atas bantuan untuk memfoto kita di sesi ini. Kemudian acara selanjutnya adalah penutupan. Bapak Ibu, saudara-saudariku, mahasiswa-mahasiswi sekalian, Mbak Mas, terima kasih atas atensinya untuk hadir dalam menyaksikan webinar simulasi seri 2 ini. Semoga apa yang telah kita dengarkan kali ini dapat membawa manfaat baik bagi KKOR sendiri, bagi Teknik Industri UII, bagi instansi Bapak Ibu sekalian, bagi para pembicara yang telah menyiapkan materi, juga bagi pendengar semuanya. Semoga ini dapat bermanfaat untuk penelitiannya, untuk menambah wawasannya, dan lain sebagainya. Akhir kata, saya mewakili Kepala Ketua Kompetensi Keahlian Operasional Riset mengucapkan mohon maaf apabila dalam menyajikan materi ini kami melakukan sedikit kesalahan, ya karena kesempurnaan hanya milik Allah. Baik, kita tutup bersama dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada sedikit pantun penutup dari saya. Di atas dahan burung tempua melihat rusa
tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua. Di lain masa bersua lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas cakepnya. Ya, Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Tuandi. terima kasih Pak Tuandi. Ya, Bu Pak Sobirin juga ya sudah hadir lagi. Terima kasih Pak Sobirin. mahasiswa. Terima alumni. kasih mahasiswa-mahasiswiku semuanya. Bapak Ibu dosen sekalian. Semoga Oke, sehat terima semua. kasih. Semoga lebih banyak lagi yang TA di dalam topik Simulasi. KKOR, simulasi, pemodelan, manajemen risiko dengan simulasi Monte Carlo tadi ya Pak Andri ya, atau Bayesian teori dengan Bu Fembri atau kasus-kasus lainnya dalam kajian Yang tertarik machine learning. machine learning, silahkan bisa ke Pak Andri. Simulasi. Simulasi, statistika, Six Sigma. Oke. Baik, terima kasih. Program riset bersama untuk industri nggak, Bu? Kolaborasi. Boleh, Mas Rizky. Sekarang di mana Silakan. Rizky ya? Rizky sekarang di Jakarta mana? sih, Bu. Di Jakarta. Di Perusahaan mana? apa? Di perusahaan digital. Kebetulan jadi software engineer. Cocok tuh. Oh, iya. Iya, iya, iya. Boleh. Itu kalau yang Bisa diskusi KKOR kira-kira apa kontribusi untuk industri gitu kan. perusahaan. Iya. Semoga bagi peserta saudara-saudariku sekalian yang lainnya mungkin ada yang tertarik untuk riset bersama. Silakan kami buka kesempatan. Baik, ini sudah ditutup, nggih. Terima kasih. Oke. Sampai jumpa Terima di kasih sekali lagi. Saya pamit, webinar KKOR selanjutnya. Tunggu tanggal mainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jarot. Baik, Mas Dwi mungkin bisa ditutup nih.